Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali teman-teman di channel YouTube saya, Andi Jumhadi Aji Soroyo. Dalam video saya kali ini, saya akan memberikan informasi tentang pelaksanaan ibadah umroh paket reguler 9 hari. Semoga dengan menyaksikan video ini akan memberikan gambaran bagi teman-teman yang insya Allah akan segera melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci. Untuk itu, saksikan terus video saya ini sampai selesai. Jamaah telah berkumpul, kemudian siap untuk terbang menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Selama menunggu waktu penerbangan menuju ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah, seluruh jemaah mendapatkan pengarahan dari pimpinan travel. Selanjutnya, para jemaah melanjutkan perjalanan menuju ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah dengan penerbangan selama 9 jam tanpa transit. 9 jam kemudian, tibalah di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Semua jemaah akan melewati pemeriksaan di imigrasi Jeddah, kemudian akan melanjutkan perjalanan dari Jeddah ke Madinah selama 5-6 jam perjalanan dengan menggunakan bis yang didampingi oleh seorang tour leader dan seorang mutawib pendamping ibadah umroh. Selama di Madinah, seluruh jamaah akan beribadah di Masjid Nabawi, Masjid Seribu Berkah, dan juga akan berziarah ke makam Rasulullah beserta 2 orang sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Dan seluruh jamaah nanti akan diajak ke tempat mustajab, yaitu Raudah, Taman Surga. Kemudian para jamaah akan diajak berziarah ke Masjid Quba, masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah. Di sini seluruh jamaah akan salat sunnah 2 rakaat yang pahalanya adalah pahala ibadah umroh, bagaimana Rasulullah bersabda dalam hadisnya, yaitu barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian sholat di masjidku, maka pahalanya sama dengan pahala ibadah umroh. Ini adalah salah satu jamuan yang Allah berikan kepada tamu-tamunya Rasulullah. Para jamaah juga akan diajak berkunjung ke Bukit Jabal Uhud dan berziarah ke makam para syuhada yang gugur syahid dalam perang melawan kaum kafir Quraisy. Para jamaah juga akan diajak berkunjung dan berbelanja di kebun kurma. Di sini para jemaah silahkan untuk mencicipi dan membeli kurma-kurma yang ada, tetapi terlebih dahulu silahkan mencicipi kurma asbah atau kurma Nabi, karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang memakan 7 butir kurmaku pada hari ini akan dijauhkan dari racun dan sihir. Setelah beberapa hari kita melaksanakan kegiatan ibadah di Masjid Nabawi di kota Madinah, biasanya pada hari ketiga kita akan melaksanakan ibadah umroh ke kota Mekah Al-Mukarramah dengan terlebih dahulu mengambil niat atau mikot di Masjid Abyad Ali. Setelah melakukan ibadah di Masjid Nabawi, tibalah saatnya para jamaah melaksanakan ibadah umroh dengan terlebih dahulu mengambil mikot atau niat di Masjid Abyad Ali. Nah, di sini bapak-bapaknya telah berpakaian ihram dan ibu-ibunya telah berpakaian tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Setelah melaksanakan sholat sunat ihram, telah berlaku larangan-larangan ibadah umroh, antara lain yaitu tidak boleh berselisih paham,
tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh membunuh binatang, dan tidak boleh mencabut tumbuhan. Mengambil mikot atau niat di Masjid Abyad Ali, kemudian para jamaah melanjutkan perjalanan ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umroh wajibnya. Sepanjang perjalanan menuju ke kota Mekah dengan menggunakan bus yang ditempuh dengan waktu perjalanan 5-6 jam, seluruh jamaah akan bertalbiyah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Kemudian tibalah seluruh jamaah di kota Mekah Al-Mukarramah. Setelah beristirahat sebentar di hotel, selanjutnya para jamaah berkumpul di pelataran Masjidil Haram untuk sama-sama berdoa, yaitu untuk berdoa memasuki Masjidil Haram dan berdoa untuk dapat melihat Ka'bah. Semua prosesi ini dipimpin langsung oleh mutawif, pembimbing ibadah umroh. Kemudian para jamaah melaksanakan tawaf dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari lampu yang berwarna hijau yang sejajar dengan batu Hajar Aswad sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tawaf, seluruh jamaah melaksanakan sholat ba'da tawaf di belakang makam Ibrahim dan berdoa bersama. Selanjutnya, para jamaah dipersilahkan meminum air jam-jam sebelum melaksanakan ibadah sa'i. Kemudian para jamaah melakukan ibadah sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali pulang balik dengan jarak sekitar 3,5 km. Nah, di bawah lampu yang berwarna hijau, bapak-bapaknya disunahkan untuk berlari-lari kecil dan ibu-ibunya jalan agak dipercepat. Dengan telah selesainya pelaksanaan ibadah sa'i dan berdoa bersama di Bukit Marwah, seluruh jamaah melakukan tahallul, yaitu memotong minimal 3 helai rambut. Dengan selesainya tahallul ini, maka berakhirlah proses ibadah umroh yang pertama, dan dengan ini maka seluruh pantangan atau larangan telah berakhir. Selama berada di kota Mekah, seluruh jamaah akan diajak berziarah ke tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji seperti ke Musdalifah, Padang Arafah, dan ke Bukit Jabal Rahmah. Bukit Jabal Rahmah adalah bukit tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah terpisah ratusan tahun. Para jamaah juga nanti akan diajak ke Bukit Jabal Sur. Bukit Jabal Sur ini adalah bukit di mana Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi dari kejaran kaum Quraisy. Dalam pelaksanaan ibadah umroh paket reguler 9 hari ini, tadi kita sudah melaksanakan ibadah umroh yang pertama, yaitu kita telah mengambil mikot atau niat di Masjid Abyad Ali di Madinah. Nah, kemudian untuk pelaksanaan umroh yang kedua, kita nanti akan melaksanakan dengan mengambil niat atau mikot di Masjid Ji'ronah di kota Mekah. Nah,
selama kita di kota Mekah, kita para jamaah akan memperbanyak ibadah di Masjidil Haram, karena sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa barang siapa sholat di Masjidil Haram itu lebih utama 100.000 kali dibandingkan sholat di masjid lainnya. Nah, jadi kita harus memperbanyak ibadah kita di Masjidil Haram. Nah, kemudian akhir dari perjalanan ibadah umroh ini, kita akan melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Di sini pada saat kita tawaf wada nanti, kita berdoa memohon kepada Allah bahwa ini bukanlah umroh kita yang terakhir, tapi kita minta memohon untuk diundang kembali menjadi tamu-tamunya Allah dan tamu-tamunya Rasulullah. Nah, teman-teman semua, demikianlah informasi tentang perjalanan ibadah umroh paket reguler 9 hari ini yang saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, untuk semakin berkembangnya channel YouTube saya ini, silahkan teman-teman untuk menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta Baitullah. Allahu Akbar.